Rusia kembali melancarkan serangan besar ke Kiev saat Ukraina dilaporkan mulai kehabisan rudal pencegat Patriot. Melemahnya pertahanan udara itu dinilai menjadi peluang bagi Moskow untuk meningkatkan serangan rudal balistik ke ibu kota Ukraina. Serangan yang terjadi pada Sabtu dini hari itu menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 28 lainnya, termasuk 4 anak. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan sebuah gedung permukiman di distrik Chesenchivsky runtuh sebagian hingga menjebak sejumlah warga. Kebakaran juga terjadi di beberapa lokasi, disertai pemadaman listrik di sejumlah kawasan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, serangan gabungan tersebut menyasar fasilitas industri pertahanan, pusat logistik, lokasi penyimpanan rudal dan drone, serta sistem radar dan perang elektronik di Kiev dan sekitarnya. Sementara itu, sejumlah video yang beredar di media sosial diklaim memperlihatkan sistem Patriot berusaha mencegat rudal Rusia, meski beberapa serangan diduga tetap berhasil menembus pertahanan udara. Serangan ini terjadi ketika Ukraina mengakui stok rudal pencegat Patriot semakin menipis. Kondisi itu membuat Kiev terus mendesak Amerika Serikat memberikan lisensi produksi rudal Patriot agar kebutuhan pertahanan udaranya bisa dipenuhi. Namun, hingga kini, Washington belum memberikan lampu hijau. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pembahasan masih berlangsung karena Amerika harus berhati-hati dalam membagikan teknologi pertahanan yang sangat sensitif. Di tengah belum adanya kepastian tersebut, Rusia terus meningkatkan tekanan lewat serangan rudal balistik ke berbagai wilayah Ukraina. Iran memperingatkan siap melancarkan serangan balasan ke sejumlah infrastruktur penting Israel jika Amerika Serikat dan Tel Aviv benar-benar menggempur fasilitas energi Iran. Ancaman itu muncul di tengah rencana serangan baru yang disebut tengah disiapkan kedua negara. Mengutip Mers News, seorang pejabat Iran menyebut
laporan mengenai rencana serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur energi Iran sebagai tindakan yang gila. Karena itu, Teheran mengaku telah menyiapkan skenario balasan yang menyasar infrastruktur vital Israel serta fasilitas energi milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pejabat tersebut menegaskan, militer Iran memiliki kemampuan untuk menjalankan rencana itu. Menurutnya, pengalaman selama berperang 40 hari dan bentrokan yang masih berlanjut dalam beberapa pekan terakhir menjadi bukti kesiapan angkatan bersenjata Iran menghadapi kemungkinan eskalasi baru. Ancaman itu disampaikan ketika konflik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran terus melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan, sementara Washington masih menggempur sejumlah target di wilayah Iran. Teheran juga tetap menutup Selat Hormuz dan menegaskan jalur pelayaran strategis itu tidak akan dibuka hingga intervensi militer Amerika dihentikan. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel dikabarkan tengah mempertimbangkan operasi militer baru yang menyasar infrastruktur energi Iran, mulai dari depot penyimpanan minyak hingga pembangkit listrik. Rencana tersebut dinilai berpotensi kembali meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Harapan Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot sendiri kembali pupus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku belum menyetujui pemberian lisensi teknologi rudal Patriot, meski sebelumnya sempat memberi sinyal positif kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Perubahan sikap itu disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Camp David, hanya beberapa hari setelah bertemu Zelensky di Gedung Putih.
Saat itu, Zelensky kembali meminta izin agar Ukraina bisa memproduksi rudal Patriot di dalam negeri, guna memperkuat pertahanan dari serangan rudal balistik Rusia. Namun, Trump mengatakan teknologi militer secanggih Patriot tidak bisa diberikan begitu saja. Menurutnya, Amerika Serikat harus sangat berhati-hati karena teknologi tersebut berpotensi disalahgunakan atau bahkan berbalik mengancam kepentingan Washington di masa depan. Meski begitu, ia menegaskan pembahasan dengan Ukraina masih terus berlangsung. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan sikap Trump sebelumnya. Seusai bertemu Zelensky, ia sempat menyebut pembicaraan mengenai lisensi Patriot berjalan baik. Bahkan, usai KTT NATO beberapa pekan lalu, Trump juga sempat mengatakan Amerika akan memberikan lisensi produksi rudal tersebut kepada Ukraina. Meski saat itu prosesnya disebut belum dibahas dengan perusahaan pembuat Patriot. Perubahan sikap Washington muncul di tengah kekhawatiran menipisnya stok senjata canggih Amerika, termasuk rudal balistik yang terus digunakan dalam konflik dengan Iran. Kondisi itu membuat pemerintah Amerika Serikat semakin berhati-hati membuka akses terhadap teknologi pertahanan strategis. Bagi Ukraina, sistem Patriot masih menjadi andalan untuk menghadapi serangan rudal balistik Rusia. Namun, sekalipun lisensi nantinya disetujui, para analis menilai Kiev tetap membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mampu memproduksi sistem tersebut secara mandiri. Tiga pilot Angkatan Udara Iran dilaporkan hilang setelah ikut dalam serangan ke pangkalan udara Al-Udeid, markas utama militer Amerika Serikat di Qatar. Hingga kini, Teheran mengaku belum mengetahui keberadaan ketiga pilotnya. Juru bicara Angkatan Darat Iran,
Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia mengatakan pihaknya masih terus menelusuri nasib 3 pilot tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah Qatar sejauh ini mengaku belum memiliki informasi mengenai keberadaan mereka. Karena itu, Iran meminta Qatar membantu memperjelas nasib ketiga pilot tersebut. Akraminia menegaskan, pemerintah dan militer Qatar memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencarian sesuai ketentuan hukum humaniter internasional. Pernyataan itu disampaikan setelah Iran memastikan Brigadir Jenderal Majid Kazemi gugur dalam serangan ke pangkalan udara Al-Udeid pada 2 Maret lalu. Kepastian tersebut diperoleh setelah hasil tes DNA mengidentifikasi jenazah pilot pesawat tempur Su-24 itu. Jenazah Kazemi telah dipulangkan ke Iran pekan lalu. Sementara itu, upaya mencari 3 pilot lain yang berada dalam 2 pesawat Su-24 saat serangan berlangsung hingga kini masih terus dilakukan. Amerika Serikat dan Israel disebut sudah berada di ambang melancarkan serangan baru ke Iran. Namun, di saat operasi militer besar-besaran itu hampir dijalankan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memutuskan menundanya demi memberi kesempatan terakhir bagi jalur diplomasi dengan Teheran. Melalui Truth Social, Trump mengatakan keputusan itu diambil setelah Iran dan sejumlah negara di Timur Tengah meminta agar serangan ditunda. Ia mengaku menyetujui permintaan tersebut.
Tetapi, hanya dengan satu syarat, yakni kesepakatan dengan Teheran harus segera tercapai. Trump juga menyebut Israel ikut mendukung langkah tersebut. Meski masih membuka ruang negosiasi, Trump mengakui kepercayaannya terhadap Iran mulai memudar. Menurutnya, Teheran beberapa kali mengingkari komitmen yang telah dibuat sehingga peluang tercapainya kesepakatan semakin tidak pasti. Di sisi lain, Iran tetap memasang nada keras. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan negaranya akan membalas setiap serangan Amerika Serikat, termasuk jika ada negara lain yang ikut terlibat. Could happen. But just so you know, she's talking about it. I'm saying that means that maybe he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. There is no indication that I'm one of them at this moment. What are you now? We're talking about 400, 500, 600. Media Iran, Noor News, bahkan melaporkan Teheran telah menyiapkan target balasan berupa infrastruktur energi Israel, fasilitas minyak Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta ladang gas Qatar apabila konflik kembali pecah. Ketegangan yang belum mereda juga terus mengguncang kawasan. Gangguan pelayaran di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb membuat aktivitas pengiriman energi semakin beresiko. Sementara, harga minyak dunia terus menguat di tengah kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan pecahnya perang yang lebih luas. Mengantisipasi situasi tersebut, Kedutaan Besar Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negaranya. Washington meminta warga Amerika menyiapkan rencana evakuasi, mewaspadai potensi penutupan wilayah udara, serta menghindari lokasi-lokasi yang berisiko menjadi sasaran serangan apabila ketegangan kembali meningkat.